Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan rekan-rekan sekalian? Saya harap Bapak dan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Damsar selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Pasar, dan yang saya segani rekan-rekan sesama pembelajar dalam mata kuliah Sosiologi Pasar ini. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Tanpa memperpanjang kata-kata al-mukadimah, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kuliah kita hari ini yang berjudul Perbandingan Pendekatan Sosiologi dan Ekonomi dalam Membahas Pasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Harjum Ilham Pratama, dan berikutnya ada Fahrul Ramadan, kemudian ada Atika Putri Saestu, dan yang terakhir ada Mega Aulia. Nah, kita langsung saja pada penyampaian materi yang pertama yang akan dibawa oleh rekan kami, Atika Putri Saestu. Kepada Atika dipersilakan. Baiklah, di sini saya Atika Putri Saestu, BP 2010801111 akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pendekatan ekonomi dan sosiologi ekonomi terhadap pasar. Yang pertama di sini ada mengenai konsep aktor. Penjelasan ekonomi tentang pasar dan transaksi ekonomi yang ada di dalamnya dimulai dengan individu. Dalam ekonomi politik Inggris dibangun di atas prinsip yaitu laissez-faire and laissez-passer, yaitu biarkan hal-hal sendiri, biarkan hal-hal yang baik masuk, di mana artinya biarkan individu ini yang mengatur dirinya karena individu tahu yang dimaunya. Oleh sebab itu, jangan ada kontrol negara atau intervensi negara. Kalaupun ada kontrol atau intervensi negara, itu diperlukan agar kebebasan individu ini dengan rasionalitasnya untuk mengejar keuntungan pribadinya tetap terjaga, sebab kesejahteraan masyarakat umumnya dalam jangka panjang akan sangat terjamin manakala individu itu dibiarkan atau malah didorong untuk mengejar kesenangan pribadinya atau keuntungan pribadinya. Berbeda halnya dengan sosiologi, yang mana sosiologi ini memusatkan perhatiannya pada kelompok, institusi, dan masyarakat dalam mendiskusikan individu. Sosiologi lebih mengarahkan perhatiannya pada aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksikan secara sosial. Artinya, aktor dalam sosiologi dihubungkan dengan aktor lainnya dalam suatu relasi sosial. Selain itu, sosiologi juga menempatkan individu ke dalam kelompok dan tindakan struktur sosial sebagai suatu fenomena sui generis. Di sini ada formulasi Weber memperlihatkan perbedaan antara ekonomi dengan sosiologi, yang mana ekonomi ini mengasumsikan bahwa aktor tidak dihubungkan dengan aktor yang lain, sedangkan dalam sosiologi mengasumsikan bahwa aktor ini dihubungkan dengan aktor lainnya. Ada tindakan rasional ekonomi. Tindakan aktor dalam ekonomi itu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan individu dan keuntungan atau perusahaan. Sedangkan sosiologi memberikan alternatif dari tipe tindakan ekonomi menurut Weber, yaitu tindakan rasional, tradisional, dan spekulatif rasional. Dapat diingat kembali bahwa aktor dalam sosiologi tidak dapat dilihat sebagai individu itu sendiri, seperti yang dipahami oleh ekonomi, tetapi individu itu dihubungkan atau dikaitkan dengan individu lainnya, baik individu sebagai perorangan yang berinteraksi satu sama lain atau individu dalam suatu kelompok masyarakat.
Baik, hanya itu penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Atika Putri Saestu. Penyampaian materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudari Mega Aulia. Kepada Mega Aulia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Aulia, BP 2010811012. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Perbedaan lainnya yaitu para ekonom menganggap rasionalitas sebagai asumsi. Sosiologi menganggap rasionalitas itu sebagai variabel. Perbedaan dalam status makna tindakan ekonomi. Para ekonom menganggap tindakan ekonomi berkaitan dengan selera, kualitas, dan harga barang dan jasa. Dalam perspektif sosiologi pun, makna dikonstruksi secara historis dan mesti diselidiki secara historis maupun secara empiris. Tidak bisa ditarik dari asumsi dan lingkungan eksternal saja. Selanjutnya, perbedaan dalam kekuasaan. Ekonomi memberikan sedikit perhatian pada konsep kekuasaan karena tindakan ekonomi dipandang pertukaran antara sederajat. Selanjutnya, sosiologi memberikan tempat yang luas kepada dimensi kekuasaan. Mungkin sekian, terima kasih. Nah, itu dia penyampaian materi dari Saudari Mega Aulia. Penyampaian materi yang terakhir akan dibawakan oleh rekan kami, Fahrul Ramadan. Kepada Fahrul Ramadan dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang konsep pasar. Ekonomi konflik. Ekonomi klasik mengaitkan pasar dengan proses pertemuan antara permintaan dan penawaran, penciptaan harga. Sosiologi melihat pasar tidak hanya sebagai mekanisme pembentukan harga dan pengelolaan waktu dan ruang dari pasar, tetapi juga sebagai suatu koneksitas sosial, yaitu pasar sebagai suatu aspek ekonomi berjalan berkelindan dengan aspek kehidupan lain seperti budaya, sosial, ekologi, politik, agama, dan hukum dalam membentuk kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tujuan analisis. Ekonomi lebih cenderung melakukan prediksi dan eksplanasi dan sangat sedikit membuat deskripsi. Artinya, dalam analisis ekonomi lebih cenderung melakukan ramalan tentang masa depan dengan membentangkan kemungkinan kecenderungan yang akan terjadi serta menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Adapun sosiologi cenderung kepada deskripsi, eksplanasi, dan sangat jarang melakukan prediksi. Selanjutnya yaitu penerapan metode. Tujuan analisis ekonomi yaitu konstruksi prediksi. Maka metode yang sesuai dengan itu adalah metode yang ditunjukkan untuk penerapan hipotesis dan penggunaan model-model dalam bentuk matematik. Sosiologi sering menggunakan beberapa metode yang berbeda satu sama lain, yaitu fenomenologi dan etnografi, termasuk metode historis dan perbandingan. Para sosiolog lebih sering mencari data sendiri di lapangan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fahrul Ramadan yang telah menyampaikan materi terakhir. Dengan berakhirnya penyampaian materi oleh Saudara Fahrul Ramadan tadi, maka berakhir pula seluruh penyampaian materi dari kelompok 3. Nah, berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan kita lanjutkan di Zoom. Untuk itu saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.